Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Najmi Fahrina. Saya adalah peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2021 angkatan 15 PPS DMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan nilai-nilai dasar PNS anti korupsi. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apakah tindak pidana korupsi itu. Tindak pidana korupsi terdiri dari tindak pidana dan korupsi. Apa itu tindak pidana? Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Nah, sekarang apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruptio berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, baik itu terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa, banyak ataupun sedikit. Selanjutnya, kita akan mengetahui 6 ciri-ciri korupsi. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Dan yang kedua, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. Yang ketiga, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum. Dan yang keenam, mengkhianati kepercayaan. Apa saja sih penyebab korupsi? Nah, berikut ini adalah penyebab korupsi, yaitu penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan anti korup, rendahnya pendapatan, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Jenis-jenis korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara, yaitu penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap, memberi sejumlah uang untuk memuluskan kebutuhan si penyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, menggelapkan uang atau dokumen untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, pemerasan, yaitu memaksa orang lain melakukan sesuatu untuk keperluan pribadi. Yang kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan adalah korupsi. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Conflict of interest, yaitu seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Yang ketujuh adalah gratifikasi, yaitu pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui sadar anti korupsi. Kesadaran anti korupsi akan memberikan makna jika terbukti telah diikuti dengan upaya dan tindakan nyata dalam menghindari korupsi. Kesadaran anti korupsi tidak memberikan ruang dan waktu sedikit pun untuk munculnya niat dan kesempatan korupsi dalam perjalanan dan pengabdian seorang pegawai negeri sipil atau sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian kita sudah tahu artinya dari anti korupsi, yaitu upaya pencegahan korupsi dengan perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Selanjutnya kita akan mengetahui 9 nilai-nilai dasar anti korupsi. 1. Jujur. 2. Peduli. 3. Mandiri. 4. Disiplin. 5. Tanggung jawab. 6. Kerja keras. 7. Sederhana. 8. Berani. Dan 9. Adil. Nah, kiranya itu saja yang saya sampaikan mengenai anti korupsi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sobat Latsar, ingat ya, jujur adalah langkah awal untuk melawan korupsi. Berbakti untuk negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.